Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyangi Tiara Sofa dengan NIM 240310067 dari ALKS 1C. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan distribusi frekuensi menggunakan rumus Sturges dengan aplikasi Excel dan uji validitas menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Selamat menonton! Nomor 1, kita ada daftar nilai hasil ujian matkul statistik bisnis dan harus diubah ke distribusi frekuensi bergolong menggunakan rumus Sturges. Langkah pertama, kita harus mengurutkan data mentah dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, kita harus menentukan N atau jumlah data dengan rumus CON, blok seluruh data yang sudah diurutkan, dan hasil yang ditemukan ialah 54. Harus menentukan jangkauan atau rank. Sebelumnya kita harus mencari nilai maksimum dan minimum terlebih dahulu. Nilai maksimum dengan rumus max, sedangkan nilai minimum dengan rumus min. Nilai maksimum yang kita dapat ialah 94, sedangkan minimumnya ialah 40. Rumus rank ialah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yang berarti 94 dikurangi 40 sama dengan 54. Selanjutnya kita harus menentukan jumlah kelas atau sigma K dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log 54 dan hasilnya adalah 6,7 dibulatkan menjadi 7. Menggunakan rumus roundup. Menentukan panjang kelas dengan rumus rank dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan dan hasil akhirnya ialah 7,714 dibulatkan menggunakan rumus roundup menjadi 8. Menentukan interval kelas dan batas kelas. Di kolom L adalah nilai minimum yang berarti 40. Lalu di kolom M, batas kelas nomor 1 ditambah panjang kelas dikurangi 1, yang berarti 40 ditambah 8 dikurangi 1. Lalu di kolom L ke-9 ialah batas atas kelas yang ditentukan dengan rumus hasil batas bawah kelas ditambah 1. Selanjutnya menentukan batas kelas dengan rumus concatenant. Klik kolom yang berisikan 40, titik koma petik, strip petik, titik koma 47 dan menghasilkan 40 sampai 47. Selanjutnya menentukan frekuensi dengan rumus frekuensi, blok seluruh data yang sudah diurutkan, kunci menggunakan F4, lalu blok batas bawah kelas, kunci menggunakan F4, lalu klik Shift CTRL Enter. Menentukan nilai tengah dengan rumus median, klik batas atas kelas dan batas bawah kelas. Kemudian blok pada kolom N dan O, klik Insert, klik Chart, kemudian pilih 2D kolom dan pilih yang clusteran. Klik kanan, lalu pilih format data series dan pilih gap width dan sesuaikan. Klik kanan, lalu pilih Select Data, pilih Add, lalu di bagian series name data pada kolom N dan series value data pada kolom O. Klik kanan, pilih Change Series Card Type, lalu pilih Line with Markers. Selanjutnya, judul yang ada di diagram ganti menjadi nilai hasil ujian mata kuliah Statistika Bisnis mahasiswa ALKS. Selanjutnya ada rekapan data kuesioner yang akan dihitung menggunakan rumus uji validitas untuk menentukan valid dan tidak validnya data tersebut. Langkah pertama, kita akan menambahkan masing-masing responden. Setelah itu, hasil dari masing-masing responden kita pangkatkan 2. Setelahnya, kita akan menjumlahkan masing-masing kuesioner dan jumlahkan sigma Y kuadrat. Harus mencari sigma X dan Y dengan cara kuartil 1 dikali dengan hasil dari Y. Begitupun selanjutnya. Kita harus menjumlahkan seluruh hasil sigma X dan Y. Selanjutnya kita harus mencari X kuadrat di masing-masing kuartil. Setelahnya kita harus menjumlahkan
hasil dari X kuadrat tersebut. Setelahnya, kita totalkan sigma Y. Selanjutnya, total dari sigma X kita pangkatkan 2 di masing-masing kuartil. Jumlah sigma X dan Y kita pindahkan di bawah sigma X kuadrat. Menentukan nilai N dengan rumus Kohn, lalu blok bagian responden. Menentukan hasil N sigma XY adalah sigma XY dikali dengan N, lalu N dikunci menggunakan F4. Hasil sigma NX kuadrat adalah N kunci menggunakan F4 dikali dengan X kuadrat. Hasil N sigma Y kuadrat adalah N dikali sigma Y kuadrat. Total dari sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya, hasil dari N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y adalah N sigma XY dikurangi sigma X kali total sigma Y. Kunci menggunakan F4 supaya hasilnya tidak berubah. Selanjutnya, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Hasil N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Menentukan ray atau korelasi. 2 kali kurung buka 594 kurung tutup dibagi SQRT kurung buka 164 dikali 2209 kunci menggunakan F4 lalu kurung tutup. Kriteria dari hasil ray atau korelasi tersebut adalah valid. Karena R tabel yang digunakan adalah yang ke-8 dan DF sama dengan N-2, N adalah 10, maka DF sama dengan 10 kurangi 2 yaitu 8. R tabel yang ke-8 yaitu 0,6319. Maka setiap pertanyaan di atas valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Menggunakan SPSS. Pada variable view, ketik Q1 sampai Q4 dan total score pada name. Lalu pada bagian measure, ubah menjadi nominal. Setelah itu, kita ke data view. Sebelum itu, copy data dan total score dari Excel, lalu paste ke kolom yang sudah tersedia. Lalu ke analyze, pilih scale, reliability analysis, pindahkan data dari sisi kiri ke kanan, lalu klik OK. Yang kedua, ke analyze, pilih correlate, pivot, pindahkan data dari sisi kiri ke kanan, lalu klik OK. Lalu lihat skor yang di Pearson correlation. Jika lebih besar dari R tabel, artinya data tersebut valid. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.